Indonesia, tertangkap mata-mata Israel yang menyamar jadi imam masjid di Palestina. Salah satu kisah awal yang mungkin bisa terpendam jika tidak ada buku yang merekam jejak sejarahnya adalah tentang Israel yang mengirim mata-mata ke Palestina dengan menyamar sebagai dai atau pendakwah Islam. Pada 1946 di kota Yerusalem, ada seorang syekh yang memimpin sholat di Masjid Al-Aqsa. Kala itu orang-orang muslim Yerusalem berkumpul di sekelilingnya dan menyampaikan pertanyaan seputar agama Islam. Si syekh itu kemudian akan menjawab pertanyaan mereka dan memberikan nasihat tentang urusan hidup mereka sesuai dengan ajaran Islam. Orang yang dimaksud dikenal dengan nama Syekh Fadel Abdullah. Buku Jawaisis wa Qofana karya penulis Mesir Ibrahim Al-Arabi yang terbit pada tahun 1991 menyebut orang itu sebagai Syekh Fadel Abdullah Judah, seorang Yahudi Yaman yang berimigrasi ke Palestina pada tahun 1946. Janggutnya panjang dan berpenampilan saleh. Dia tidak segan-segan mengorganisir kelompok keagamaan dan menyampaikan khutbah kepada umat Islam di sana. Setiap habis sholat, Syekh Fadel Abdullah mendoakan para mujahidin di Palestina, memotivasi mereka untuk berperang dan berjihad, serta mendoakan kemenangan mereka atas musuh-musuh mereka, Yahudi dan Inggris. Namun tabir agama yang disembunyikan tidak bertahan lama. Pria asal Yaman ini justru menimbulkan kecurigaan tentara Mesir tentang kesetiaan dan jati dirinya yang sebenarnya. Kisah mata-mata Israel di Palestina ini bermula dari pertengahan abad 19. Saat itu organisasi Zionis sedang mencari imigran Yahudi yang bisa berbahasa Arab untuk menembus Palestina dan Arab. Mata-mata Yahudi dipilih dengan sangat hati-hati dan ketat. Ada beberapa variabel yang digunakan, di antaranya berasal dari Arab, pernah menghabiskan waktu panjang di negara Arab, menguasai bahasa Arab dan berbicara dengan dialek daerah tempat mereka dilahirkan. Mata-mata ini adalah bagian dari unit Arab Angkatan Bersenjata Palmah. Ini adalah kekuatan militer yang berafiliasi dengan organisasi Zionis Haganah, yang nantinya akan menjadi inti tentara Israel. Perekrutan dan pelatihan mata-mata dimulai bertahun-tahun sebelum tahun Nakba. Mereka dilatih pada tahun-tahun yang lebih tenang sebelum perang. Mereka keluar masuk kota-kota Arab di sekitar Palestina dan mempelajari dialeknya. Mereka juga mempelajari apa yang bisa dilakukan untuk menipu orang-orang dan apa yang tidak. Mereka mengumpulkan informasi untuk Badan Intelijen Yahudi ketika orang-orang Yahudi bersiap untuk berperang pada tahun 1948. Organisasi Zionis merekrut mata-mata untuk memantau pejuang perlawanan Arab dan pasukan Inggris di tahun-tahun terakhir perjanjian mandat untuk Palestina. Mata-mata Arab ini tidak terlatih dan diawasi oleh orang-orang di pasukan Palmah. Mereka dipanggil dengan sebutan Arabis. Buku tersebut mengungkapkan bagaimana mata-mata ini menghafal ayat-ayat Al-Quran dan belajar membacanya dari radio, selain belajar wudhu dan sholat. Bahkan, Syekh Fadel Abdullah Fala hafal Al-Quran beserta tafsir dan ilmunya. Friedman menjelaskan dalam bukunya bahwa periode sebelum tahun 1948, seluruh atau sebagian besar imigran Yahudi berasal dari Eropa. Sebaliknya, 9 dari 10 orang Yahudi berasal dari Eropa. Komunitas Yahudi yang berasal dari Arab adalah komunitas yang termarginalkan. Namun identitas Arab mereka yang menjadi alasan perlakuan rasis terhadap mereka juga merupakan cara mereka untuk bergabung dengan pasukan Palmah. Orang-orang yang membangun persatuan Arab di Palmah adalah orang Inggris. Sejak awal sudah ada kesadaran bahwa tidak mungkin mencopot identitas etnis Arab mereka, sehingga yang harus dilakukan hanyalah merekrut orang-orang Yahudi Arab. Zionis melatih imigran Yahudi dari Arab supaya bisa menghafal Al-Quran, ajaran dan syariat Islam. Syekh pendakwah Fadel Abdullah adalah salah satu mata-mata yang dilatih menghafal Al-Quran. Ketika perang pecah tahun 1948, Fadel Abdullah merahasiakan identitasnya. Dia bahkan berdoa untuk kemenangan tentara Arab dari mimbar masjid di Khan Yunis, tempat ia pindah untuk tinggal permanen. Ketika pasukan Ahmed Abdel Aziz dari tentara Mesir memasuki Khan Yunis, Fadel Abdullah meninggikan suaranya di menara, membacakan Al-Quran dan menyerukan kemenangan bagi mereka serta mengucapkan Allahu Akbar sampai berulang-ulang.